قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, duduk di majelis ilmu, di masjid yang sama-sama kita cintai, tentunya untuk mengkaji qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas ya, tentang tema yang begitu penting bagi kita. Ya, tema yang sangat ya, urgent bagi kita, terutama kita sebagai orang tua. Kita sama-sama menjadi orang tua ya, akan tapi tentunya perlu kita belajar bagaimana menjadi pendidik ya, yang sukses. Jadi kalau kita baca judul yang ada di pamflet yang ada di belakang ya, karakter pendidik yang sukses ya, karakter pendidik sukses ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bahas karakter pendidik ya, karakter pendidik, jadi yang terbayang kebanyakan kita pendidik itu ya guru ya, yang ada di sekolahan, atau dosen yang ada di universitas, atau pokoknya di lembaga-lembaga. Kemudian tidak merasa kita ini sebagai orang tua, bukan profesinya sebagai guru, berarti kita bukan pendidik. Jadi ngapain kita belajar? Subhanallah. Maka perlu kita pahami bersama bahwasanya kita semua ya masuk di dalam kategori pendidik. Selama kita menjadi orang tua dan atau akan menjadi orang tua, maka ketika itulah kita menjadi seorang pendidik. Tentunya kalau kita berbicara masalah siapa sih inspirator kita, siapa sih yang memang sudah betul-betul sukses di dalam pendidikan ini, tentunya Rasul SAW. Alhamdulillah kita punya Rasulullah SAW, sehingga kita punya acuan, kita punya timbangan ya. Oleh karenanya kata para ulama, Rasulullah SAW itu mizanul akbar, timbangan bagi kita ya. Kalau kita mau melangkah apapun itu, terutama di dalam permasalahan din, agama, maka kita lihat Rasulullah SAW, itu mereka sudah sempurna ya. Kita gali apa-apa yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan itu. Beliau itu pendidik yang sukses selama 23 tahun. Beliau mendidik keluarganya, beliau mendidik para sahabat sehingga menjadi orang-orang hebat yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Beliau mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik. Maka kita tidak butuh teladan ya, selain daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang 100%, yang perfect. Teladan kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksum, terjaga dari kesalahan ya. Itu nikmatnya kita menjadi umat Islam, ada sosok
Seorang nabi bukan hanya menyampaikan wahyu dari Allah, akan tapi betul-betul mengamalkan, mempraktekkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama di dalam pendidikan, ya terkadang kita ini ya karena kita kuliah juga di bidang pendidikan, mengambil contoh-contoh itu teori-teori dari barat. Sedangkan barat itu ngambilnya dari Islam. Itu kan kita ini kan sekarang ini dibodoh-bodohi gitu loh. Kita kuliah S2 pendidikan, S3 pendidikan, itu kok kita itu ngambilnya dari barat. Padahal kalau kita teliti, barat itu ngambilnya dari Islam. Ya subhanallah. Maka terkadang kita tidak bangga. Kita umat Islam kok bangga ngambilnya dari barat. Saya itu ngambil teori dari barat, dari Amerika, dari Kanada, dari pokoknya dari Eropa sana. Sedangkan subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lengkap sekali mengajarkan kepada kita. Bukan hanya mengajarkan teori saja, tapi dipraktekkan. Itu luar biasa itu. Ya, bagaimana hasil didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang berani mati, orang-orang yang senantiasa memiliki iman yang baja. Itu didikan dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya para ulama menggali. Ya, ada judul kitab yang cukup bagus sebenarnya. Ya, hanya saja penulisnya dibicarakan oleh para ulama, tapi secara umum ya bukunya bagus. Ya, secara umum bukunya judulnya itu Ar-Rasulu Al-Muallim. Rasul adalah sang pendidik. Ya, itu kalau kita terjemahkan Ar-Rasulu Al-Muallim. Rasul sang pendidik. Ya. Itu di situ disebutkan di dalam buku tersebut itu asalib bagaimana cara mendidik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, digali, dikupas dari hadis-hadis yang ada. Kemudian bagaimana menjadi karakter, mempelajari bagaimana karakter Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kok bisa sukses di dalam mendidik para sahabatnya, di dalam mendidik istri-istrinya, di dalam mendidik anaknya, sehingga menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena insya Allah kita akan sebutkan beberapa karakter agar kita menjadi pendidik yang sukses. Ya, karena memang ilmu ini penting sekali. Ya, teori dan praktek. Ya, teori dan praktek. Pertama, karakter yang pertama. Ya, pendidik yang sukses itu yaitu memiliki ilmu. Nah, ini penting. Gimana kita mendidik tapi kita tidak punya ilmu? Tidak mungkin. Oleh karena pepatah Arab mengatakan faqidu syai'i lam yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Orang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan memberikan ilmu? Tidak mungkin. Ya, oleh karena Syekh Abdul Razak beliau mengatakan al ilmu aslun likulli khair. Ilmu itu sumber kebaikan. Wal jahlu aslun likulli syarr. Sedangkan kebodohan sumber daripada keburukan. Oleh karenanya ilmu ini sangat penting. Ya, karena semuanya itu butuh ilmu. Ya, semuanya. Semua hal, semua perkara itu butuh ilmu. Bagaimana ilmunya? Ya. Terutama ilmu di dalam pendidikan anak. Bahkan ya, ilmu ini lebih penting daripada hanya sekedar ya, ilmu yang menunjang pekerjaan kita. Kalau kita kerja di luar, di instansi, di perusahaan, itu jam kerja kita paling terbatas, 8 jam, selesai, pulang. Tapi kalau pendidikan anak, ini 24 jam. Ya, 24 jam di dalam satu hari. Besok lagi begitu, besok lagi begitu. Ya. Dan kita akan diberikan pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan kita subhanallah ya suka bikin anak tapi tidak mau didik anak. Iya enggak? Nah, ini terkadang kayak gitu tuh. Habis itu habis bikin anak banyak, anaknya dikasih orang. Disuruh didik, orang yang suruh didik. Kita tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau berusaha untuk belajar bagaimana menjadikan anak ini anak yang saleh. Ya. Ya sebenarnya sah-sah saja, ya. Tapi kan harus ada andil kita, orang tua.
Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus memiliki ilmu. Dan ilmu apa saja yang dibutuhkan oleh orang tua untuk mendidik anaknya? Banyak sekali. Ya. Tentu yang paling utama adalah ilmu din, ilmu agama. Karena ini sumber kebahagiaan dunia akhirat. Ya, ilmu din. Bapak, Ibu, ya, antum nggak usah khawatir anak antum nanti mau jadi apa, pekerjaannya apa, nggak usah khawatir. Allah yang jamin. Yang antum khawatirkan itu bagaimana nasib agamanya, itu yang antum khawatir. Kalau urusan dunianya antum nggak usah pikir, nggak usah dipikirkan. Allah yang jamin, Allah yang kasih rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha memberi rezeki. Ya. Tapi yang harus antum pikirkan bagaimana nasib dia agamanya. Kalau agamanya tidak baik, bagaimana dia? Nanti akan menyeret kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diseret ke dalam neraka ketika kita tidak bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu din, ilmu agama. Ini sangat penting sekali. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kecil itu sudah harus kita tanamkan anak kita itu tentang ilmu akidah. Ya. Terutama ini yang ilmu yang paling penting dari bagian ilmu agama adalah ilmu akidah. Bagaimana keyakinan anak-anak kita ini, ketergantungan anak-anak kita ini hanya kepada Allah. Rasulullah SAW mencontohkan hal ini. Beliau ajari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Ustaz, apakah Ibnu Abbas sudah paham? Wallahu a'lam, masih kecil. Jadi nggak harus anak kita ini paham dulu. Yang penting kita ajarkan saja. Ya, dari kecil mulai usia 3 tahun, 4 tahun. Pokoknya kita sebutkan aja lafal Allahi azza wa jalla. Kita sering sebutkan di hadapan anak kita, nak, kalau mau minta sesuatu, mintanya kepada Allah. Ya, jadi begitu terus. Itu ajaran Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas? Ya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mau minta, minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolongnya hanya kepada Allah. Nah sekarang kita ini kan tidak paham, orang tua. Ya, sehingga dari kecilnya sudah tidak mau dididik tauhid, bukan tidak mau tapi nggak tahu ilmunya. Yang sering terjadi begini biasanya, ya misalnya anak-anak ini kita tinggal di neneknya, kita berdua sama istri lagi keluar kota, ada perlu atau lagi ngapain gitu ya. Kemudian kita katakan sama anak kita, nah kalau butuh apa-apa minta sama nenek. Nah itu biasanya kita itu, ya. Di situ padahal ada ilmu tauhid yang harus kita ajarkan. Nah, kalau nanti butuh apa-apa, minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah ya. Misalnya anaknya namanya Muhammad, ya Allah bantulah Muhammad ya Allah. Kita ajarkan itu tuh anak kita itu. Kita tanamkan tauhid di situ. Ya, barulah kemudian nanti diajari, nanti itu nanti ke nenek gitu ya. Tapi jangan langsung. Sehingga tidak ada pendidikan tauhid di situ. Contoh yang lain, anak kita kan kalau masih kecil biasanya suka main ya, suka minta mainan, suka minta belikan mainan. Ya bisa suka minta dia, Bi, belikan mainan Bi. Ya, kita karena tidak punya ilmu, kita langsung spontan begini. Nanti nunggu Abi gajian ya. Ya. Nanti nunggu Abi gajian. Siapa yang jamin antum gajian? Bisa jadi belum gajian perusahaan antum tutup, bangkrut. Belum gajian kitanya meninggal. Siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Kenapa enggak antum ajarkan anak kita itu? Ya, Bi, minta jajan, minta. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah nanti ya setelah itu baru disebutkan. Ya beberapa hari lagi ya semoga Allah berikan rizki pada Abi ya. Semoga nanti ada rizkinya, nanti Abi gajian. Nah begitu tuh. Jadi kan itu sepertinya simpel, akan tapi itu betul-betul tertanam di otak anak kita itu. Bahwa kalau minta kepada Allah, kalau minta sesuatu kepada Allah, wih itu adalah nanti dia besar Pak, luar biasa. Itu efeknya dahsyat sekali.
Ya, tidak akan dia menjadi generasi yang cengeng, tidak akan dia menjadi generasi yang sedikit-sedikit anak mama, anak papa, tidak. Karena sudah kita tanamkan sejak kecilnya tauhid, minta kepada Allah. Dimanapun dia akan tinggal, mungkin berpisah dengan kita, mungkin kita masukkan di pesantren, mungkin kita masukkan mungkin ke Jawa atau kemana. Dia akan menjadi sosok-sosok yang mandiri. Ya, Ustadz saya sudah terlambat, sudah tidak apa-apa. Ya, buat lagi anak yang baru, ya, ajari. Ya, subhanallah, ini mudah. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu, ya, terutama ilmu juga tentang akidah. Lalu ilmu-ilmu yang lain, ilmu tentang ibadah. Ya, dari kecil tuh sudah kita harus ajarkan itu. Ya, makanya kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ilmu ngajari anak sholat. Ya, jadi ini aja ada tips dan trik dari Rasulullah SAW, bukan dari Ustadz ini. Ya, jadi usia 0 sampai usia 7 tahun itu anak-anak itu melihat, mengamati. Ya, jadi tidak diperintahkan. Ya, tapi mereka harus dikasih contoh. Ya, jadi makanya di asalib metode pendidikan Nabi itu diantara metode terbesarnya yang sangat berpengaruh kepada anak-anak didik kita, terutama anak kita, adalah dengan contoh yang baik. Ya, dengan contoh yang baik itu pengaruhnya luar biasa. Ya, anak kita ajak ke masjid, ya tentunya diperhatikan juga beberapa adab-adabnya. Ya, anak kita sholat sunnah di rumah. Makanya kenapa rahasianya laki-laki itu kok harus sholat sunnahnya di rumah? Lebih afdol. Agar anak-anak kita itu melihat, oh bapak sholat. Oh begitu bapakku sholat. Kenapa kok orang tua yang perempuan itu sholatnya di rumah? Wa qarna fi buyutikunna. Ya, memang fitrahnya wanita itu di rumah. Karena ketika dia sholat anaknya melihat. Lihat Pak, nanti anak itu sudah usia 1 tahun, 2 tahun, itu sudah mulai bisa menirukan itu. Karena sering melihat ibunya sholat, mulai ditirukan. Ya walaupun ya habis takbir langsung sujud biasanya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting itu kan sudah mulai ada respon dari anak kita. Lihat itu efek dari keteladanan Pak. Ya, ilmu tentang ya pendidikan ini sangat penting. Lalu kemudian di usia 7 tahun sampai 10 tahun baru diperintah. Ya, baru diperintahkan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Muru auladakum wahum abna'u sab'in. Ya, muru auladakum bis-shalah wahum abna'i sab'in. Perintahkan oleh kalian anak-anak kalian di usia 7 tahun agar mereka sholat sampai usia 10 tahun. Ya, itu diperintahkan terus Pak, sehari 5 kali. Ya, sehari 5 kali. Kemudian kali berapa 1 tahun itu? 360 kali 5 kali 3. Ayo berapa kali kita memerintahkan anak kita sholat? 5.000 sekian kali. Sekarang kita datang ke Ustadz, anak saya kok susah sholat. Ayo kita tanya coba, antum sudah mendidik enggak? Anak antum usia 7 sampai 10 tahun sudah antum perintah enggak 5.000 sekian kali? Oh enggak Ustadz, saya dulu sibuk kerja Ustadz, saya sudah enggak mikir orang anak saya Ustadz. Ya ini buah dari ya hal tersebut, pasti berefek. Ya, pasti berefek. Jadi berangkat dari pendidikan yang salah itu akan berefek sama anak-anak kita, gitu loh. Jadi jangan kemudian antum anggap tidak ada efeknya. Besar efeknya, ya sangat besar sekali. Oleh karenanya ya perlu ya kita untuk belajar hal seperti ini. Lalu barulah usia yang ke-10 boleh dipukul. Ya anak kalau tidak sholat boleh dipukul tuh. Ya walaupun memukulnya bukan memukul ya balas dendam. Terkadang orang tua ini memukulnya balas dendam. Dijiwit anaknya, dicubit itu anaknya balas dendam. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak,
Nah itu kalau sudah nah itu balas dendam itu. Itu bukan pendidikan. Sampai biru, sampai nangis itu tidak bagus itu. Itu bukan pendidikan. Ya. Itu bukan pendidikan. Jadi kalau mukul pun ya anak itu kalau kata para ulama ghairu mubarrih, yang tidak ada bekas. Ya, yang tidak melukai. Ya. Memang untuk pendidikan dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian ilmu-ilmu berkaitan tentang ibadah, lalu kemudian ilmu tentang akhlak, adab. Ya. Penting ini. Anak-anak kita sudah dari kecil kita ajarkan. Nak, kalau mau makan tangan kanan. Sambil duduk ya nak, jangan sambil berdiri, jangan sambil jalan-jalan. Bapaknya kasih contoh. Ya. Anaknya suruh makan sambil duduk, bapaknya makan sambil berdiri. Ya gimana? Ya, kan anak itu melihat, Pak. Anak itu melihat. Gitu loh. Ya, misalnya ya bagaimana ketika ada tamu. Nah, nanti kalau ada tamu, nggak boleh rame ya. Nanti tolong antarkan minum, salaman ya. Kalau sama tamu nanti dicium tangannya. Begitu. Diajarkan adab tuh. Bagaimana sama temannya nanti. Nah, kalau sama teman nggak boleh nakal ya. Kalau nanti temannya ngejek nggak apa-apa ya, nggak usah dibalas ya, didoakan saja. Hadahullah, semoga kau diberi hidayah gitu. Jadi begitu tuh ya. Diajarkan anak-anak kita itu dari kecilnya. Ustadz, anak kita masih belum paham, nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia paham. Sabar. Ya, makanya nanti ada poin-poin tentang sabar nanti. Ya. Jadi ilmu akidah, ilmu tentang ibadahnya dia, terutama yang wajib itu ya, bersuci bagaimana. Ya, anak itu sudah harus kita contohkan. Ya. Dia harus melihat ketika kita wudhu. Nah, coba lihat apa wudhu nih loh, lihat sini. Ya, tapi nggak usah diwuduin, suruh lihat aja, lihat dulu. Ya, nanti dia itu akan ya terangsang di otak dia itu. Oh begitu tuh, oh wudhu itu begitu, akan terprogram. Ya, lalu kemudian itu adab-adab. Ya, bagaimana nanti sama neneknya. Ya, nah kalau sama nenek itu ya yang baik ya. Ya. Kita juga mencontohkan, kita sayang sama neneknya, kita sayang sama kakeknya. Jadi anak-anak kita itu ikut sayang sama mereka, gitu loh. Ya, kita ketemu ibu kita, bapak kita cium tangannya, kita rangkul, kita cium. Ya, nanti anak-anak kita itu, "Wih, bapak saya kok sayang ya sama nenek ya." Ya. "Wih, iya sayang." Ya, sehingga anak kita itu Masya Allah nanti dia akan sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, juga ada ilmu yang juga tidak kalah penting, yaitu ilmu seni interaksi. Ya, ini sangat penting sekali, bagaimana interaksi dengan anak dan komunikasi, ilmu interaksi dan komunikasi. Bagaimana kita menghadapi anak yang hiperaktif, kadang memang betul-betul aktif, atau anak yang pendiam, itu memang ada metode-metodenya. Ya. Kemudian bagaimana bisa membangun rasa percaya diri anak, biar anak itu pede, tidak takut gitu. Kadang kan anak-anak itu takut mau kumpul sama teman-temannya, takut ya, pesimis. Ya. Kemudian bagaimana kemudian memotivasi anak agar dia itu gemar belajar, suka dia, cinta terhadap ilmu. Ya. Bagaimana kemudian menumbuhkan bakatnya yang ada di dalam diri anak kita. Memang terkadang anak kita itu suka baca, kadang anak kita ini kok dia itu suka olahraga, berarti ada bakat-bakatnya dia. Ya, tinggal bagaimana kita mengarahkan. Itu yang pertama, ya. Jadi berilmu. Jadi dimulai dari orang tuanya dulu. Makanya penting bagi orang tua itu terus ngaji, belajar. Sehingga nanti nular ke anak-anaknya itu. Kemudian yang kedua, ya, karakter yang kedua, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak kita atau anak-anak didik kita. Karena ikhlas itu merupakan ruh ya dari amalan kita. Setiap amalan kita itu ruhnya adalah keikhlasan kita. Seberapa besar keikhlasan kita, ya, maka disitulah nanti hasilnya.
Ya, disitulah nanti hasilnya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi rawat, kita kan dikasih amanah tuh berupa anak. Ya, karena anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rawat dan didik anak-anak kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ikhlas itu kata para ulama memiliki dampak ya yang sangat luar biasa di dalam pendidikan anak kita. Jadi yang pertama dampaknya dengan keikhlasan, dengan pendidikan yang sangat tulus dari hati nurani kita, segala aktivitas yang mungkin kita itu sebagai pendidik itu capek, lelah, itu akan terasa ringan karena kita ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah. Ya. Proses mendidik anak mulai dari mengandung, ya, melahirkan, menyusui, merawat, membimbing mereka hingga mendidik mereka sampai tumbuh dewasa, sampai remaja, jelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar, lama Pak. Sampai mengantarkan anak kita itu ketemu dengan jodohnya, lama. Ya, puluhan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 23 tahun, ya, atau mungkin yang kurang dari itu 18 tahun. Intinya kan berproses. Kalau kita tidak ikhlas, tidak tulus, itu kita akan merasa capek Pak, berat. Tapi kalau kita diiringi dengan ketulusan, betul-betul hanya ingin mencari ridho Allah di dalam pendidikan anak ini, maka itu akan terasa ringan bagi kita. Lihat bagaimana orang-orang tua kita itu loh, ya, mendidik kita, Masya Allah, ya, luar biasa. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, dengan keikhlasan, ucapan kita ini berbobot Pak. Ucapan kita ini ada bobotnya. Kadang kita kan ngomong banyak sama anak tuh, tapi tidak ada dasar keikhlasan di dalam hati kita. Sehingga omongan kita itu ibaratkan buih. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, dengan keikhlasan kita akan mudah mengatur anak itu Pak. Ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Jadi dengan kita ikhlas di dalam mendidik anak kita itu, anak itu bisa mudah diatur. Mudah kita mengatur anak kita itu. Itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena nanti anak itu akan menganggap bahwasanya apa yang disampaikan orang tua itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dirinya. Ya, sehingga bukan hanya untuk mengekang anak. Anak itu kan dia bisa tahu, dia bisa merasa, oh saya ternyata kok dimasukkan pondok pesantren, oh saya kok dididik sama ayang saya kok begini, sama ibu saya kok begini, oh mereka itu sayang sama saya itu. Ya, sehingga ucapan, sehingga arahan dari kita itu akan diterimanya, akan mudah dicernanya, mudah dijalankan, mudah dilakukan. Lalu kemudian ini yang paling penting, dengan keikhlasan kita akan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemudahan yang akan kita dapat, yaitu anak-anak kita bersama kita nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka. Lihat, orang-orang yang beriman beserta anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan. Oleh karenanya, Ustadz, bisakah kita masuk surga bersama keluarga besar kita? Bisa, asalkan satu frekuensi, bersama-sama beriman. Ya. Kemudian kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kita bisa berkumpul lagi nanti di surga. Ya, asalkan itu tadi. Ya, kita punya ilmu di dalam mendidik anak kita, satu akidah, satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang penting bagi kita, ya. Tulus, ikhlas di dalam mendidik anak kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Nah, ini juga penting sekali, tidak kalah penting dari yang sebelumnya, yaitu
kita kan pengen ya anak kita itu jadi anak yang baik, anak yang soleh, ya atau tidak? Iya, pasti. Ya, anak laki-laki jadi anak yang soleh, anak perempuan jadi anak yang solihah. Itu cita-cita semua orang tua. Tidak mungkin orang tua itu ya punya cita-cita anaknya itu gak apa-apa nak, antum nanti jadi begal saja ya, jadi begal, nanti antum jadi copet pasar ya. Itu tidak mungkin Pak. Itu fitrah orang tua yang lurus, itu insya Allah tidak mungkin begitu. Kecuali fitrah orang tuanya sudah rusak ya. Fitrah orang tuanya sudah rusak menyuruh anaknya seperti itu. Tapi secara garis besar fitrah orang tua yang lurus itu tidak akan mungkin begitu. Pasti nak, semoga jadi anak baik ya nak ya. Ya, belajar yang baik, belajar yang benar ya. Semoga nanti menjadi kebanggaan abi anak ya. Semoga menjadi kebanggaan umi, orang tua, keluarga besar. Itu pasti cita-cita kita semuanya, begitu. Ya. Nah, tapi ada yang penting. Ya, kita menginginkan anak kita yang demikian, maka sebagai seorang pendidik kita harus mulai dari diri kita. Ya, kita harus perhatikan apa? Kesolihan diri kita. Ya. Nah, kesalihan dan perilaku orang tua memiliki andil besar di dalam membentuk kesolihan seorang anak. Walaupun tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi pengaruh kesolihan seorang bapak, seorang ibu itu dahsyat sekali terhadap karakter, pembentukan karakter soleh terhadap anak kita. Ya. Lihat bagaimana kesolihan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Kesolihan Nabiullah Ibrahim sangat berpengaruh kepada kedua putra beliau, Ismail dan Ishak. Ya. Menjadi nabi. Ketika Nabiullah Ibrahim mimpi sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ra'aitu fil manami anni atbahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau wahai anakku Ismail. Ya, apa kata Ismail alaihi salatu wassalam? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, jalankan apa yang telah Allah perintahkan. Lihat pengaruh kesolihan bapaknya, anaknya jadi soleh. Ya. Oleh karena subhanallah, orang-orang yang soleh yang ada sekarang itu adalah keturunan dari orang-orang yang soleh. Mungkin enggak dari bapaknya langsung, dari kakeknya. Mungkin enggak dari kakeknya, dari buyutnya. Ada pengaruhnya Pak. Dari keturunan kita ke bawah itu ada pengaruhnya, orang soleh itu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi penting bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang soleh, terutama kita sebagai pendidik. Ya, kita punya anak. Ya, jadi kita perbaiki diri kita, sama-sama memperbaiki. Kita pengen anak kita baik, maka orang tuanya juga harus baik. Ya, jangan menuntut anak baik, orang tuanya enggak. Nah ini ketimpangan Pak. Di dalam pendidikan ini adalah ketimpangan. Oleh karenanya kalau anak kita di pondok pesantren, anak kita masukkan pondok pesantren, Masya Allah sudah dididik sama ustadz-ustadznya. Oh ya enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Lagi liburan. Orang tuanya didiknya tidak sevisi misi sama pesantren. Hancur lagi anak kita. Ya, padahal liburannya cuma 2 minggu. Tapi habis. Karena orang tuanya enggak soleh Pak. Disuruh pegang HP, disuruh nonton, disuruh ini, dibiarkan terus. Tidak ada kontrol, tidak ada peringatan, tidak ada ini, tidak ada itu. Rusak. Yang dibangun selama 1 tahun, dirusak 2 minggu. Dan itu sering terjadi. Makanya harus ada kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua. Makanya orang tua itu Pak, kalau diundang ke sekolah, itu datang. Apapun kesibukannya, izin, datang. Ini anak kita loh. Ya, terkadang kita suruh datang itu pembantu kita. Bi, datang. Padahal itu anak kita loh. Itu anak pembantu atau anak kita sih? Ya, subhan, kok nggak ada waktu untuk anak itu loh. Apakah memang undangan dari sekolah itu setiap hari? Kan nggak juga. Paling 6 bulan sekali. 1 semester cuma sekali.
Masa iya 1 jam kita tidak bisa meluangkan waktu? Itu demi masa depan anak kita. Sehingga apa? Guru, ustadz itu bisa komunikasi sama bapaknya, sama ibunya. Bu, anaknya itu begini loh. Nanti tolong ya kalau di rumah itu nanti dimotivasi lagi, didoakan. Lu begitu. Sehingga hubungan antara guru dengan orang tua satu misi, satu visi. Menghasilkan generasi yang bagus. Terkadang tidak satu visi misi. Gurunya pengennya yang baik, nah orang tuanya enggak, dijerumuskan anaknya justru kepada yang buruk. Kan ini kan nggak ketemu hasilnya, enggak maksimal. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi penting bagi kita ya untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri kita. Misalnya ya, kita suruh anak kita itu murojaah. Nah, murojaah. Abinya sibuk aja, ngopi, lihat HP, dah ada pegang Quran. Yang ibunya nonton TV sinetron, ya drama Korea. Nah, anaknya suruh murojaah, subhanallah. Ini tidak masuk, Pak. Dari pendidikan anak ini tidak masuk. Ya, tidak masuk. Nah, anak-anak gak usah ngerokok ya anak ya. Abinya di depannya, sudah gayanya sudah luar biasa. Jangan Pak. Kalau kita masih ngerokok, jangan di hadapan anak kita. Anak nyontoh. Ayo kamu ngapa ngomong? Loh bapak saya ngerokok. Dia itu akan begitu alasannya. Itu tuh. Itu kan pentingnya kesolihan kita sebagai orang tua itu penting sekali. Ya. Anak kita suruh, anak ayo rajin sholat. Nah ke masjid, ayo ke masjid. Nah bapaknya tidak ke masjid. Ya Allah, gimana? Jadi ayo kita mulai diri kita dulu. Justru harus kita tuntun anak kita itu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi penting bagi kita, ya. Kemudian kejujuran. Orang tua juga harus jujur. Nanti pengaruh juga anak-anak kita akan jadi jujur. Ya. Jadi banyak contoh-contoh yang lain lah. Ya, yang paling penting kita perbaiki diri kita. Ya. Dia yang enggak harus, Ustaz apakah harus 100% baik dulu? Ya enggak, pelan-pelan lah. Yang penting kita juga berubah. Anak kita alhamdulillah sudah kita sekolahkan di SDIT. Ya, di sini Al-Hijrah. Masya Allah, setiap hari diajarkan tahfizul Quran. Sehingga adalah kelas 1 sudah hafal 3 juz 30. Ya, kemudian diajarkan doa-doa, ya. Masuk WC, doa mau makan, doa mau tidur, bangun, Masya Allah. Nah, bapak ibunya harus ngikuti. Nanti kalau ditanya, apa jawaban kita Pak? Ya, Pak, doa, zikir pagi petang itu apa sih Pak? Waduh, dulu bapak pas gak masuk pelajaran itu. Masa kita jawab itu? Kan gak mungkin. Iya. Oh, dulu bapak enggak, alasannya ada saja. Pinter ya bapak ya. Bilang saya bapak enggak tahu. Makanya kita harus ngikuti anak kita itu. Jadi mukorornya buku materinya itu kita pegang juga. Ya, sehingga kita nyimak tuh anak kita, Pak, sini bapak simak. Jadi harus ada waktu kita sama anak kita itu. Sini bapak simak, ayo. Tadi diajari apa sama gurunya? Ya, doa ini Pak. Doa masuk WC. Oh, ya, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Jadi aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Aku berlindung dari setan, ya, meminta perlindungan ya Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Oh iya, betul. Ya. Jadi subhanallah, luar biasa ini Pak pengaruhnya. Ya, sehingga kita ini harus upgrade. Sekarang anak-anak itu cerdas-cerdas. Ya, itu banyak pertanyaannya. Kita kalau enggak upgrade ilmu Pak, ketinggalan jauh. Ya, kita akan jawab itu dengan jawaban yang kadang ya udah tanya Google. Ya, anak kita atau anak Google dia? Ya, jangan suruh tanya ke anak Google. Ini anak kita. Ya, alhamdulillah kita juga terbantu sama Google. Kalau anak kita macam-macam kan, makanya anak nggak usah suruh pegang HP. Sini pegang HP. Kita dapat jawabannya. Ya, jangan jawab. Ya, nanti marah dia kalau dijawab. Bapak dulu nggak masuk. Bapak nggak masuk terus. Ya, jangan-jangan bapak nggak lulus sekolah. Ya. Jadi anak kita langsung suuzon nanti. Ya,
Jadi itu penting ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang keempat ya, di antara karakter yang keempat. Sudah Isya? Belum? Taib. Yang keempat yaitu memiliki karakter bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Anak itu merupakan karunia terbesar, Pak. Di dalam kehidupan rumah tangga, anak itu karunia terbesar. Ya, oleh karenanya yang sudah diberikan amanah, ya, maka jaga amanah. Yang belum diberikan amanah, semoga Allah berikan amanah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi betapa banyak orang yang menanti ya kehadiran anak, kehadiran putra-putri, sangat lama dinanti ya kehadiran putra-putri ini. Ya, oleh karenanya kalau sudah ya Allah berikan ya maka dijaga betul-betul. Ya, jangan disia-siakan, Pak. Ada orang yang sampai menanti 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Alhamdulillah Allah kasih. Sabar. Ya. Karena orang-orang yang tidak diberikan anak di dalam waktu yang lama itu bukan hanya kita, banyak. Ya, contohnya Nabi Ibrahim. Itu baru dikasih anak usia 80 tahun, Pak. 80 sekian tahun. Ya. Habis itu diuji lagi. Ya, anaknya baru lahir, kemudian apa? Disuruh berpisah sama bapaknya. Berat. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi kita harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti akan ditanya kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita ini pemimpin, Pak. Setiap kita ini pemimpin rumah tangga. Ibu pemimpin di dalam rumah. Ya, jadi orang tua pemimpin rumah tangga. Ya, kepala sekolahnya. Ibu itu wali kelas. Ya, memimpin anak-anaknya. Karena kepala sekolah ini biasanya tugasnya kan sering keluar, rapat, ya. Jadi tugasnya apa? Kita ini ibaratkan kepala sekolah, Pak. Ya, kita kan sering keluar kerja, ya, pulang jarang-jarang. Maka ibu itu ya yang harus kemudian terus gimana kita ini? Adzan dulu terus lanjut. Atau oh gitu. Sholatnya terakhir berarti. Oh, taib. Karena sudah adzan nanti kita lanjutkan beberapa lagi materi kita. Insyaallah taala nanti kita sambung dengan sedikit ada tanya jawab. Baru nanti kita sholat. Barakallahu fikum. Taib, kita lanjutkan. Ya. Jadi rasa tanggung jawab itu akan mendorong kita untuk terus berupaya. Apapun kita lakukan itu pendidikan anak. Ya, apapun itu. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kita senantiasa merasakan bahwasanya ini amanah dari Allah. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan ditanya. Ya. Bahkan bisa menyeret anak-anak kita ini bisa menyeret kita ke neraka, Pak. Hati-hati. Makanya kita harus senantiasa memiliki rasa tanggung jawab itu. Sehingga kita betul-betul apapun yang kita miliki, apapun harus kita usahakan untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang nomor 5. Ya, yang nomor 5. Nah, ini juga penting sekali bahwasanya kriteria pendidik yang sukses itu harus memiliki sifat sabar. Ini segalanya, Pak, sifat sabar ini. Ya, berdakwah juga butuh sabar, mendidik juga butuh sabar, ya. Karena kita akan dapati di lapangan itu hal-hal yang di luar dugaan. Hal-hal yang sungguh menguras kesabaran kita, menguji kesabaran kita. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
namanya kehidupan di dunia itu kan tidak lepas dari apa? Yang namanya musibah, tidak lepas yang namanya suka duka, tidak lepas daripada itu, senang, sedih, susah, itu tidak akan lepas. Itulah kehidupan dunia. Ya. Kemudian di antara contoh ya, contoh aplikasi kesabaran ya. Sabar di dalam membiasakan perilaku baik, ya, membiasakan perilaku baik terhadap anak. Kita sabar, mungkin anak kita nggak langsung bisa meniru gitu ya, mendengar instruksi kita. Karena anak itu bagaikan kertas, ya, anak itu bagaikan kertas yang masih putih tidak ada coretannya. Tergantung siapa yang menggoreskan, Pak. Anak itu ibaratkan kertas. Tergantung siapa yang menggoreskan. Maka Rasul SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Ya, setiap bayi lahir itu dia lahir di atas fitrahnya. Maka pengaruh siapa? Fa abawahu, orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, wa yunassiranihi, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Jadi orang tuanya, peran orang tuanya lah yang menjadikan dia itu menjadi apa dia, ya, menjadi kafir, Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau menjadi umat Islam yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja sejak kecil anak kita itu sudah dibiasakan untuk berperilaku baik, mulai dari taat beribadah kepada Allah, memiliki adab-adab yang mulia di dalam kesehariannya, insya Allah hal itu akan sangat membekas di dalam dirinya. Ya, sebab mendidik anak di waktu kecil itu apa? Seperti mengukir di atas batu. Seperti kita belajar di waktu kecil, Pak. At-ta'allum fis sighar kan-naqsi 'alal hajar. Kata para ulama, belajar atau mendidik anak di waktu kecil atau belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Kalau melukis di atas batu, kira-kira lama nggak ininya? Pudarnya lama, Pak. Kita dari kecil itu sudah hafal Al-Fatihah, Pak. Ada nggak sekarang antum lupa Al-Fatihah? Ayo, siapa yang lupa Al-Fatihah dapat hadiah? Ayo, siapa? Kenapa kok kita nggak lupa? Dari kecil kita sudah belajar Al-Fatihah. Al-Ikhlas, ayo siapa yang lupa Al-Ikhlas, Pak? Dari kecil sudah kita diajari surat yang paling favorit tuh. Iya, Al-Ikhlas. Ayo, sholat kita baca apa, Pak? Al-Ikhlas. Ya, gak akan lupa. Oleh karenanya mendidik anak sejak kecilnya sudah kita tanamkan, itu akan membekas betul. Terbukti, Pak, kita tidak akan lupa apa-apa yang sudah kita pelajari di waktu kecil, itu membekasnya besar. Ya, seperti bacaan-bacaan sholat itu kan dari sudah mulai kita ngaji di MDA dulu, itu dari sejak SD, itu bekasnya luar biasa sampai sekarang kita ingat tuh. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kan tentunya butuh kesabaran, Pak. Mendidik anak sampai kemudian terus, ya, walaupun nanti dia nggak mau mendengar, tapi terus sabar. Kita talqinkan terus, kita didik terus, ya. Makanya karakter pendidik yang sukses itu memiliki sabar yang ekstra, Pak. Ya. Karena karakter orang macam-macam, Pak. Kalau enggak sabar, berat, Pak. Makanya Rasul SAW itu bisa melihat, ya, beliau sabar. Kan sahabat tuh macam-macam. Ada yang orang tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba suaranya tinggi, ya. Orang apalagi yang tinggalnya itu di gurun pasir sana, orang pegunungan ya, Badui, Arab Badui. Itu kan Masya Allah, tiba-tiba orang kalau khutbah Jumat itu kan orang dengar, Pak, diam, Pak. Tidak berani para sahabat itu instruksi Rasulullah. Ini orang-orang Arab Badui, berani, Pak. Makanya sahabat kadang diuntungkan dengan keberanian Arab Badui ini, kadang diuntungkan karena ada hukum di situ. Ya. Waktu itu Rasul sedang berkhutbah, khutbah Jumat masjid. Ya.
Dikasih instruksi, ya Rasulullah doakan kami. Ya, kita ini belum hujan. Negara kita ini belum hujan, doakan. Ya. Habis itu didoakan sama Rasulullah SAW. Allahumma aghithna, hujan terus. Hujan terus menerus, Pak. Pekan depannya lagi diinstruksi lagi. Ya, jazakumullah khair. Diinstruksi lagi Rasulullah SAW. Waduh, ini diinstruksi gimana ini? Gak apa-apa. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diinstruksi lagi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan lagi. Banjir, hujan terus. Berhenti hujan. Akhirnya turun hukum, Pak, ketika itu. Ya. Boleh seseorang bicara dengan khotib. Itu kan luar biasa tuh. Para sahabat nanti-nanti tuh. Ih, gimana hukumnya ya? Nah, kalau kita bicara sama sesama jamaah itu kan nggak boleh. Ya, mengurangi pahala kita. Bahkan kita tidak dapat pahala sedikit pun ketika sholat Jumat itu. Ya, sholat Jumat kita sah, tapi kita tidak dapat pahala. Ya. Tapi kalau berbicara sama khotib boleh. Dalilnya apa? Itu instruksi Badui itu ke Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak memarahi. Paham Arab Badui biasa ya. Makanya kadang dan Arab Badui itu nanyanya yang aneh-aneh, Pak. Makanya sahabat tuh mana Badui. Kalau sahabat tuh kan waduh sungkan izin ya, malu tanya ya, malu tanya sama Rasulullah SAW. Apalagi yang aneh-aneh. Kalau Arab Badui itu kan enggak punya apa istilahnya, segan, enggak punya, Pak. Itu sudah urat kemaluannya sudah ada ya, enggak punya malu. Ya, tiba-tiba langsung diinstruksi, langsung tanyanya itu yang vulgar segala macam. Tapi kadang itu dinanti-nantikan gitu. Tapi Rasulullah sabar karena sudah tahu itu karakternya memang. Ya. Nah, waktu itu ada juga Arab Badui, Pak. Ya, ini kisahnya ma'ruf sekali. Datang ke masjid di pojokan kencing, Pak. Ya. Rasul karena seorang pendidik yang memiliki sifat yang ekstra sabarnya. Kalau kita kan kita ambil batu, Pak, lempar. Ini masjid kok dikencingi. Kan orang Badui enggak tahu. Kalau masjid itu pokoknya tempat kosong, ya sudah bismillah. Ya. Itu Badui. Enggak tahu, Pak. Akhirnya para sahabat itu kan geram itu, Pak. Waduh. Kata Rasulullah SAW apa? Jangan. Jangan diinstruksi. Udah, jangan, biarkan saja. Ya Rasul kencing, biarkan. Apa faedahnya, maslahatnya apa? Kalau dilarang diteriakin, kaget, Pak. Nanti akan balik kanan. Kelihatan. Kan bahaya. Ya, kalau terbang, nah, ini kan nggak lucu. Ya kan? Kemudian najisnya juga akan tambah banyak. Kalau dia dibiarkan sampai selesai, sampai biasa kan gitu, lega gitu, habis kencing, selesai hasadnya, udah, itu kan najisnya cuma di situ saja. Nah itu tuh Rasulullah SAW tuh. Jadi pikirannya luar biasa. Sampai kemudian dirangkul lah datang. Jadi gini, masjid itu tempat ibadah, ya tidak boleh tempat yang kotor-kotor digunakan di masjid ini, ya. Di masjid itu layaknya untuk qiraatul Quran, untuk sholat gitu. Ya, jadi terkesan. Arab Badui itu, Masya Allah, kok ada orang kayak gini ya. Saya berbuat salah kok dirangkul, kok diomongi baik-baik. Ya, maka beliau, ya Allah, semoga Allah merahmati Muhammad, jangan rahmati selain Muhammad. Jadi karena para sahabat kan tadi kan mau melarang gitu loh. Ya, jadi tidak didoakan sahabat, yang didoakan cuma Rasulullah SAW. Itu Badui itu begitu. Ya, jadi ala kulli hal sabar. Kadang kita menemui, apalagi kita yang pengolah pesantren atau guru-guru di sekolahan, kita akan menemui, Pak, orang-orang yang unik. Ya, anak-anak yang unik, insya Allah kita waduh luar biasa. Ya, unik betul. Ya, terkadang. Ya, jadi disuruh nulis. Enggak nulis, Pak, gambar. Wah, bagus. Jadi jangan dimarahin, Pak, sabar. Wih, bagus ya gambarnya ya. Nah, tapi nulis dulu, ya, nulis dulu. Jadi begitu. Jangan kemudian anak itu dicaci maki, Pak.
Ini waktunya orang nulis kok gambar. Keluar. Wah. Ya takut Pak. Akhirnya nggak mau sekolah anaknya. Nggak mau, Pak gurunya jahat. Ya. Jadi memang kita harus punya sabar, kita itu harus tebal. Ya, tebal. Karena kita akan menjumpai anak-anak didik kita itu. Anak kita pun begitu. Ya. Kita larang malah dilakukan. Kalau anak itu kan begitu tuh. Dilarang malah tambah dilakukan. Ya. Itu kan menguji kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam, insya Allah ini yang terakhir ya. Terakhir ya. Sebenarnya masih banyak lagi tapi ya ini yang besarnya lah, garis besarnya. Bagaimana karakter sukses seorang pendidik itu ya, yaitu memiliki sifat lemah lembut. Ya. Ini penting sekali. Dan Rasulullah SAW adalah sosok itu. Ya, sosok yang lemah lembut. Beliau tahu menempatkan posisinya. Ya, beliau tahu kapan memang tegas, kapan lemah lembut, beliau itu tahu. Kita juga harus begitu. Kapan tegas, kapan lemah lembut, ya. Harus menempati posisi yang pas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, ya, yuhibbur rifqa, yang mencintai kelembutan. Fil amri kullihi, di semua urusan. Jadi hukum asal urusan itu dijalankan dengan penuh dengan kelemah lembutan. Semuanya. Hukum asalnya. Memang ada beberapa kasus-kasus yang memang perlu ketegasan, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alar rifqi ma la yu'ti 'alal anaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang lembut apa yang tidak diberikan kepada yang keras. Ya, wa malayu'ti ala ma siwa. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain, innar rifqa, sesungguhnya kelembutan la yakunu fi syai'in, tidaklah ada pada sesuatu illa zanah, kecuali akan menghiasi. Jadi kelembutan itu akan menghiasi, Pak, di semua perkara. Wala yunza'u min syai'in, tidaklah dicabut kelemah lembutan itu illa syanah, kecuali akan membuat sesuatu itu buruk. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kelemah lembutan ini membuat anak ini nyaman. Membuat anak-anak kita ini nyaman dan lebih mudah di dalam menerima pengajaran, ya. Jadi kalau kita punya sifat temperamen, suka emosi, maka ini harus dirubah pelan-pelan. Ya, jadi harus sosok yang lembut, sosok yang penyayang. Karena ini sangat penting sekali. Berpengaruh besar terhadap anak kita, ya. Dan secara tidak langsung sifat ini akan mewarnai anak kita, ya, mewarnai sifat-sifat dan karakter anak kita, dan insya Allah dengan izin Allah bisa menurun sifat lemah lembut ini kepada anak kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ketika anak kita sudah menuruni sifat lemah lembut yang kemudian kita ajarkan dan kita pun juga bersifat yang demikian, maka tentunya kita akan merasakan ketika anak kita itu juga lemah lembut, apalagi menjelang kita sudah sepuh. Ya, kalau kita tidak ajarkan sifat itu, kalau dahulunya kita sering marahin anak kita, Pak, kemudian anak kita menjadi anak-anak yang keras, anak-anak yang temperamen, yang suka marah, itu kalau kita sudah tua sengsara kita, Pak. Ya, kita sakit, apalagi mungkin kita sudah butuh sama dia. Ya, apa-apa kita harus dibantu, ya, untuk jalan aja kita harus dituntun, ya. Untuk cebok kita harus dicebokin. Maka kalau kita dulu pendidikannya kita keras, itu anak kita itu tidak mau, Pak. Ya, anak kita tidak mau. Ya, maka itulah beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ya, yang pertama adalah memiliki ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kesolehan diri, bertanggung jawab, sabar, dan lemah lembut. Ya, kalau kita sudah memiliki ini, semoga ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesuksesan, ya, di dalam mendidik anak-anak kita. Tentunya semuanya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi yang terbaik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa
taat belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita terapkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, tafadhol. Nah, ini nanti kalau tidak ada yang bertanya maka Ustadz bertanya nih. Nah, ini ada 5 hadiah. Nah, ini 5 hadiah. Bagus-bagus ini bukunya, Masya Allah. Berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang pendidik atau orang tua, ketika kita membawa konteks hadis sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan, muru awladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Jadi Rasulullah memerintahkan agar perintahkanlah kepada anak-anak kalian salat itu sedang mereka berumur di 7 tahun. Nah, realita yang kita lihat di beberapa lembaga pendidikan di Gorontalo khususnya, bahkan di lembaga pendidikan kita sendiri Ustadz, jadi mereka belum berumur 7 tahun tapi sudah diperintahkan untuk sholat. Contoh di usia PAUD, di KB 3 tahun, TK 4-5 tahun, tapi mereka dalam keseharian sudah kita didik, kita perintahkan untuk sholat. Nah, bagaimana ketika kita membawa dengan hadis yang Rasulullah perintahkanlah kepada anak-anak kalian ya sholat sedang mereka di umur 7 tahun. Jika kita mengikuti sebuah kita permisalkan dengan aturan Kemdikbud, jadi di umur PAUD itu aturan Kemdikbud belum diwajibkan anak-anak belajar calistung. Kenapa? Karena di umur PAUD itu masa emas mereka, di mana anak itu lebih menyerap apa yang mereka lihat, apa yang kita contohkan. Ya. Jadi memang di umur PAUD belum diwajibkan untuk diajarkan calistung. Nah, apakah ini mirip dengan Rasulullah ketika memberikan arahan kepada kita bahwa ajarilah atau perintahkanlah anak-anak di antara kalian sholat sedang mereka berumur 7 tahun. Bagaimana kita, sikap kita, apakah tepat atau tidak jika kita memerintahkan anak kita untuk sholat sedang mereka belum berumur 7 tahun? Ustaz, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nah, bagaimana konteksnya sekarang kita di PAUD ya, PAUD atau TK itu usia berapa itu PAUD TK itu? 4 tahun ya? 5 tahun ya? Sampai 5 tahun Ustaz. 4 tahun lah ya, 4 tahun sampai 5 tahun. Berarti itu kan kurang 2 tahun kalau kita mengacu kepada umur yang digariskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kan perintah itu kan ada beberapa ya. Jadi perintah itu memang nggak satu jenis, ya, nggak satu jenis. Itu yang harus kita perhatikan. Ada perintah tanpa paksaan, ya. Ayo sholat, udah gitu aja. Kalau nggak sholat ya sudah, gitu loh. Tapi kan kadang kalau sudah 7 tahun, ayo sholat, ya. Tapi dia mungkin tidak sholat. Ayo sholat. Kita harus agak paksa. Kita harus dorong. Kalau usia masih usia PAUD, tidak usah dipaksa. Tapi kita perintah itu cukup. Ayo sholat. Ya, nggak usah terlalu. Kalau tidak sholat nanti saya hukum. Kalau tidak sholat nanti ini. Ya lari dia Pak, tidak mau sekolah. Ya, jadi perintah itu ada perintah yang biasa, ada yang perintah dengan paksaan. Maka di usia-usia yang PAUD itu memang tidak tepat kalau kita perintah dengan paksaan. Nanti efeknya apa? Efeknya apa? Nanti berefek loh. Ya, kalau kita memaksakan, nanti dia tidak cinta lagi, tidak tumbuh dari kecintaan. Dan ini efeknya besar sekali. Kalau ibadah itu tidak tumbuh dari kecintaan, itu berat Pak. Sekarang realita di pondok-pondok pesantren, anak itu sudah disuruh ngafal Quran, sedangkan di masa kecilnya tidak dipelajari iman Pak. Lulus pondok nggak pegang Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Itu realita. Kenapa? Karena dipaksa, tidak diajari iman, tidak dimasukkan iman di dalam hatinya, bukan tumbuh karena kecintaan. Itu efeknya luar biasa bahaya. Ya, kita lihat penghafal Al-Quran lulus dari pondok tidak jadi apa-apa, tidak memiliki akhlak yang baik, padahal yang dihafal itu kalamullah. Miris Pak, sedih. Karena sekarang metode pendidikan kita jauh dari pendidikan Nabi Muhammad SAW.
Dahulu para sahabat itu diberikan kecintaan dia terhadap Al-Quran. Cinta dulu, kesadaran, iman. Oleh karenanya subhanallah di pondok kita itu kita sudah meneliti dari berbagai macam pendidikan pondok. Ya, yang kita terapkan di lembaga kita yang ada di Riau itu. Kita teliti dari berbagai macam karakter ini, pendidikan ini, kita semuanya teliti. Ternyata subhanallah Pak, pendidikan Nabi terbaik. Konsep pendidikan Nabi sudah sempurna. Itu yang kemudian kita dapatkan dan itu mulai kita terapkan. Ya. Jadi ya memang apa ya? Kita percaya enggak percaya lah, silahkan lah nanti percaya enggak percaya, tapi realita, kita berbicara realita di lapangan begitu. Kalau kita terlalu paksakan dan tidak tumbuh dari kecintaan, maka efeknya dahsyat ya, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya untuk penanya yang kedua dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, masya Allah. Syukran Ustadz. Ana mau tanya Ustadz, anak-anak itu kan dia sangat suka baca Quran, suka dengan mengikuti mamanya pegang Quran. Alhamdulillah karakter yang ditanamkan oleh mamanya, sering baca Quran, sering pegang Quran. Nah, anak itu dilemanya itu Ustadz, Quran-Quran yang dipegang itu sering robek Ustadz. Itu kira-kira seperti apa Ustadz? Karena memang alhamdulillah sampai sekarang anak saya yang umur 4 tahun itu sudah bisa baca Quran karena metode yang disampaikan, ditanamkan sama ibunya Ustadz. Ya. Cuman anak galaunya itu di situ Ustadz, sering robek Quran-Qurannya itu. Terus yang kedua Ustadz, untuk anak perempuan itu cocoknya itu dilepas di pondok pada umur berapa Ustadz? Pada masa SMP atau bagusnya di SMA? Syukran Ustadz. Barakallahu fiik, masya Allah. Jazakumullah khair ya. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia anak kita suka Al-Qur'an, itu luar biasa ya. Anak itu sudah kalau sudah tumbuh kecintaan, itu luar biasa Pak, efeknya dahsyat sekali. Ya. Kita tidak perlu capek-capek lagi, tinggal kita arahkan, tinggal kita ini. Lalu kemudian Ustaz, namanya anak kecil, pasti ya nggak bisa dia kemudian pegang Al-Qur'an itu enggak. Anak kecil itu kan tingkahnya kan ada saja. Ya, robek-robek dan lain sebagainya. Maka ganti, gak apa-apa, ganti yang baru saja. Ya, nanti dikumpulkan yang robek-robek itu, ya. Belikan yang baru nggak apa-apa. Ya, apresiasi untuk anak kita. Ya, nanti yang robek-robek itu dikumpulkan. Ya, nanti bagaimana itu biar bisa tidak lagi nanti di apa ya? Sebagian para ulama mengatakan sudah dimusnahkan saja biar tidak apa? Nanti diinjak-injak, nanti dibuang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana bagusnya untuk anak perempuan, ya, SMP atau SMA. Wallahu ta'ala alam, ya, ini tergantung anaknya, ya. Terutama anak perempuan ya, sekarang ini luar biasa fitnah pada zaman ini. Kalau anak pribadi masih memegang beberapa prinsip untuk anak perempuan itu, ya harus dekat dengan orang tua, ya sampai usia SMP minimal, sampai tumbuh kedewasaannya, sampai betul-betul kita tahu apapun dia harus curhat sama kita fasilitasi anak-anak kita itu, ya maka barulah mungkin bisa kita lepas setelah dia sudah dewasa, ya sudah mengetahui, sudah bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah, ya. Tentunya kita dampingi terus, nggak bisa kita lepas anak kita itu, kemudian kita lepas tangan, tidak bisa, Pak. Ya,
Naudzubillah. Terkadang ya kita kalau melepaskan anak itu, terutama anak perempuan Pak, sekarang tantangan di dunia luar itu luar biasa. Dulu kalau kita punya anak laki-laki, nggak apa-apa, kita lepaskan aja, biarin laki-laki. Ya, tapi sekarang ngeri juga Pak laki-laki Pak. Kalau perempuan rawan berzina, ya pacaran nanti berzina. Laki-laki rawan homo Pak. Sekarang itu. Iya. Jadi tantangan di dunia sekarang akhir zaman ini luar biasa. Ya, oleh karenanya dan beberapa terjadi di pondok pesantren dan ini juga miris sekali. Ya, ini yang kita tahu sampai dan kalau sudah terjadi laki-laki dengan laki-laki ini Pak, dia bisa mengakibatkan penyakit AIDS Pak. Ya, saya kerjasama sama salah seorang dokter yang ahli di bidang itu, ya sekarang melakukan sosialisasi di berbagai macam pondok pesantren dan memang berantai. Jadi sekarang luar biasa, ya. Maka kalau saran saya pas SMA saja, ya pas SMA saja. Dan kalau bisa dekat, kalau bisa dekat, ya. Kalau bisa dekat dengan kita juga bisa kontrol. Ya, wallahu taala alam. Makanya alhamdulillah semoga di Gorontalo ini ya adalah solusi-solusi ya pondok-pondok pesantren nanti termasuk Al Hijrah ini semoga segera bikin lah ya SMP, SMA ya sehingga solusi bagi teman-teman di sini untuk menyekolahkan anaknya. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Baik. Ustadz tolong berikan tips bagi kami menghadapi pasangan yang sholat subuh terlambat. Ya makanya tidurnya jangan terlambat, ya. Tidurnya jangan terlambat, ya. Ayo, makanya jam 9 itu sudah, ayo Bibi tidur Bi, ya. Ayo Bibi tidur Bi, biar tidak terlambat Bi, ya. Jadi tidurnya dipercepat, ya tidurnya dipercepat. Jangan terlalu malam, ya jangan terlalu malam. Ustadz nanti ketahuan anak Ustadz. Ya. Ini problematika memang, ya, harus sabar ya. Di resikonya tubuhnya telat ini loh bahaya ini, ya. Walaupun sesekali ya kalau kita yang kecapean ya sebenarnya tidak masalah ya. Rasulullah SAW dulu pernah dan para sahabat itu subuhnya pernah telat Pak. Matahari sudah tinggi ya itu telat. Makanya ada syariat ketika kita telat yang langsung sholat ya. Tapi itu jangan keseringan. Nah itu kemudian wah boleh akhirnya telat terus. Tidak boleh ya, itu tidak boleh. Maka kalau hanya sekali telat ya sudah langsung suruh sholat aja. Ya besoknya jangan diingatkan pakai alarm enggak ya. Berbagai macam cara. Ustadz, apakah berpengaruh doa kita saat mengandung? Dulu ketika saya mengandung saya selalu berdoa saat saya merasa payah. Ya Allah gantikan rasa payah sakitku ini dengan menjadikan janin dalam rahimku menjadi hamba yang tunduk patuh padamu. Doa tersebut selalu saya baca saat saya merasa payah. Ya bagus ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa kita. Ya. Terlebih doa-doa orang-orang yang sedang merasakan kepayahan. Ya orang-orang yang mengandung itu kan merasa kepayahan, ya. Secara umum doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit-pelit untuk berdoa. Ya, terutama kita menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita. Ustadz, ini pertanyaan tuh gimana nih? Bacanya aja takut saya nih. Mau bertanya, cara mendidik istri agar mau dipoligami. Aduh. Wah. Bu, bapak-bapak cari gara-gara ini, Bu. Ya. Ustadznya takut jawab. Ini live nih, nanti istri saya nonton juga. Aduh. Berat. Wallahu alam, Ustadz enggak mau jawab lah. Enggak berani. Nanti kita berdua saja. Yang
sekarang ya memang begitulah ya, luar biasa ya. Wallahu alam, saya juga belum berani Bu. Jadi saya belum berani jawab. Madhab ustadznya masih madhab muwahhidin, ya, tauhid satu, ya, wal khaifin, takut. Nah, itu madhabnya Syekh Sulaiman Ruhaili itu kalau guru kita di Madinah. Jadi ketika ditanya tentang urusan poligami, lah saya muwahhidin, saya satu. Belum saatnya gitu. Nanti kalau sudah saatnya ya, wallahu a'lam. Ustadz Afan, apa tanggapan Ustadz mengenai akhwat yang mau belajar ilmu parenting tapi dia sendiri belum menikah? Ya nggak apa-apa, persiapan, ya persiapan. Karena ilmu itu kan butuh persiapan. Makanya justru sekarang itu orang menikah tapi tidak punya ilmu itu lebih berbahaya lagi. Sekarang orang tua sibuk di apa namanya di kampung-kampung itu ya. Kalau udah urusan nikah, apa yang paling sibuk itu orang tua apa? Mikirkan apa yang dipikirkan? Resepsi. Harus mewah, harus habis puluhan juta. Ini ilmunya nggak dipersiapkan, musibah. Ya, sehingga sebulan nikah cerai. Nggak punya ilmu, nggak disiapkan ilmunya. Ya, akhirnya apa? Tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Wah, ini luar biasa. Makanya ilmu pranikah itu penting sekali. Nggak apa-apa, ini justru bagus. Ikut ilmu-ilmu yang begini. Ya, didukung. Ya. Biasanya juga ketika ikut-ikut kayak gini, ini kan akan ketemu biasanya sama ikhwan-ikhwan. Nah itu kan ikhwan harus peka. Ya, kadang ikhwan ini tidak peka. Sudah ada akhwat yang ikut-ikut pelatihan, itu sudah siap dinikahi. Lah antum tidak peka. Ya. Mereka itu menawarkan diri itu segan. Ya, makanya sekarang ikhwan itu harus peka. Ya. Tapi Ustaz, apakah boleh menawarkan diri? Boleh, mantap, justru boleh. Ya. Orang tua itu juga begitu, harus mendukung lah. Ustadz, bagaimana mendidik anak yang orang tuanya sudah tidak bersama lagi, pisah? Dampaknya sangat berpengaruh dari yang anak lihat anak ini sangat aktif dan tidak mau mendengar kepada gurunya di sekolah. Kami sebagai pendidik juga belum mendapatkan solusi untuk anak ini dan orang tuanya pun tidak peduli dengan anaknya. Subhanallah, ini kita sama Pak alami di lembaga kita. Kan pondok kita itu di Riau itu gratis Pak, pondok gratis. Ya, murid-murid kita itu rata-rata dari korban broken home. Hampir 90% Pak. Itu yang kita hadapi, makanya sabar. Kalau tidak kita tampung, kalau kita tidak didik Pak, rusak anak itu Pak. Makanya masih mending, sudahlah dia biarkan nakal tapi masih kita didik, gak apa-apa. Tapi itu memang pengaruhnya besar. Makanya Pak, ya jaga rumah tangga kita itu. Kalau bisa jangan cerai. Efeknya besar ke anak kita, kecuali memang sudah tidak ada lagi solusi. Ya, jadikan cerai itu solusi paling terakhir. Jangan dikit-dikit cerai, jangan. Kasihan anak-anak kita Pak, kasihan. Mereka hancur hatinya Pak, hancur. Ya, di pondok pesantren kita itu luar biasa. 90% korban broken home Pak. Alhamdulillah beberapa persen ya diantaranya sudah mulai baik Pak. Lukanya itu tidak sembuh-sembuh Pak, sulit untuk sembuh. Karena apa? Kemudian ditinggalkan sama orang tua, itu membuat luka yang begitu dahsyat sama anak-anak itu. Ya. Siapa yang bisa menggantikan orang tua? Gurunya. Rangkul terus. Jadikan itu anak kita Pak, rangkul Pak. Jadikan itu anak kita, itu kita akan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita biarkan, kalau kita keluarkan dari pondok, wah rusak Pak, rusak, betul-betul rusak. Dia akan menjadi candu narkoba, dia akan menjadi pencuri, dia akan rusak di masyarakat. Dan itu sudah kejadian di pondok-pondok kita ya. Jadi ya kita sabar, kita berharap pahala sama Allah. Sudahlah, kalau nakal sudah, yang penting nakal-nakalnya masih wajar. Terus kita rangkul Pak, kita nasihati pelan-pelan ya. Ya, kita bayangkan itu anak kita sendiri, ya, kita bayangkan itu anak kita sendiri.
Bolehkah memotivasi anak ibadah dengan hadiah? Ya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi ingat, motivasi terutama dalam ibadah adalah akhirat. Ya, ibadah itu hanya pelengkap, ya, pelengkap saja. Ya, beberapa yang kita lihat dari guru-guru kita, masya Allah ya, yang sering anak juga jumpai, memotivasi. Ya, nah, kalau kamu selesai hafalan Al-Quran, kita umroh. Ya, sehingga terpacu. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, kita umroh nak. Ya, bismillah. Atau kita beribadah kepada Allah SWT, kita haji nak. Nah, itu masya Allah. Ya, sebagian seperti itu. Sehingga anak-anak juga termotivasi. Tapi ingat, motivasi yang pertama kali adalah akhirat. Ya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair kepada DKM. Al-Hijrah, kepada Ustadz Mahmud, kepada Ustadz Hamdi, Ustadz yang lain yang ada di sini, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله